Amerika Serikat hari ini secara efektif telah menghentikan koordinasi lebih lanjut atas bantuan militer untuk Ukraina. Pentagon secara resmi meluncurkan reorganisasi seluruh sistem bantuan militer untuk Ukraina. Fungsi-fungsi utama dari kelompok koordinasi yang selama 3,5 tahun mendistribusikan bantuan dan bekerja sama dengan sekutu, kini dialihkan di bawah kepemimpinan para sekutu Eropa itu sendiri. Dan sumber daya Amerika yang dibebaskan akan dialihkan ke prioritas lain Washington. Pada saat yang sama, saga seputar lisensi produksi rudal pencegat Patriot masih berlanjut. Donald Trump secara terbuka tidak mengonfirmasi lisensi untuk produksinya di Ukraina. Namun di balik layar, negosiasi ternyata masih berlangsung, dan Pentagon sudah menginvestasikan $3 miliar untuk memperluas produksi rudal yang sama. Dalam episode ini, kita akan membahas kedua cerita tersebut dan bagaimana keduanya terkait dengan restrukturisasi besar-besaran mesin militer Amerika. Saya langsung katakan, tidak ada tragedi besar di sini. Tetapi kita harus memahami bahwa seluruh sistem bantuan militer ke Ukraina memang sedang berubah karena perang, akan beradaptasi. Dan di episode yang lebih besar, kita akan membahas keduanya. Dan saya akan mengatakan, hanya Eropa yang akan bertanggung jawab atas komponen militer bantuan untuk Ukraina. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita membahas bagaimana mereka terhubung dengan saluran ini, kita sedang bergerak menuju restrukturisasi topik ini. Tetapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini. Perang. Di episode ke-300 ini, kita akan membahas keduanya sebagai bagian dari restrukturisasi umum Perang Amerika. Jadi, mari kita mulai dengan berita utama tentang reorganisasi mekanisme dukungan militer untuk Ukraina. Menurut pernyataan Komando Eropa Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Kepala Pentagon Pete Hegseth telah memerintahkan untuk melakukan reorganisasi kelompok bantuan keamanan untuk Ukraina dengan menyerahkan kepada sekutu kepemimpinan elemen-elemen kunci dari misi tersebut dan membebaskan sumber daya Amerika untuk prioritas lain Amerika Serikat. Dan di Komando Eropa, militer Amerika Serikat menekankan bahwa reorganisasi ini tidak akan menyebabkan penurunan tingkat dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina. Kutipan. Restrukturisasi ini akan meningkatkan efisiensi fungsional dan efektivitas pemberian bantuan keamanan kepada Ukraina, dengan menyerahkan kepada sekutu kepemimpinan elemen-elemen kunci dari misi ini, dan membebaskan sumber daya Amerika untuk prioritas global lain Amerika Serikat. Secara umum inilah konsep NATO 3.0 yang dimaksud, di mana orang Eropa dan hanya orang Eropa yang sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh arsitektur keamanan di Eropa. Orang Amerika hanya meninggalkan yang disebut payung nuklir dan payung rudal, sementara sumber daya utama mereka dialihkan ke Timur Tengah dan kawasan Indo-Pasifik. Dan tentang konsep ini kita sudah beberapa kali membahasnya di kanal YouTube ini. Dan konsep ini pertama kali diungkapkan oleh Marco Rubio yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sebelum pemilu tahun 2024. Artinya ini masih dalam rangka kampanye pemilihan Donald Trump. Konsep NATO 3.0 ini diumumkan. Artinya, secara faktual, Amerika Serikat tidak sepenuhnya meninggalkan Eropa. Tetapi kita melihat langkah-langkah bertahap bagaimana orang Amerika mengurangi keterlibatan mereka. Nah, selalu seperti itu. Bahwa justru para jenderal Amerika, pejabat tinggi Amerika, orang-orang Amerika yang memimpin misi-misi seperti kelompok bantuan keamanan untuk Ukraina, mereka selalu berada di posisi teratas. Dan bahkan jika kita mengingat format Ramstein di mana isu bantuan militer untuk Ukraina dibahas, saat itu format Ramstein dipimpin oleh Mark Milley, yaitu Ketua Kepala Staf Gabungan yang ada di Amerika Serikat dan Menteri Pertahanan saat itu Lloyd Austin. Ya, Lloyd Austin saat itu adalah Menteri Pertahanan. Mereka berdua selalu memimpin koordinasi dalam format Ramstein. Hal yang sama juga terjadi di kelompok bantuan keamanan untuk Ukraina. Sekarang, orang Amerika secara faktual sudah pergi dari kedua tempat itu. Tidak sepenuhnya pergi, tapi mereka menjaga jarak. Dan inilah Komandan Komando Eropa Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Grinkovich, menjelaskan logika perubahan seperti ini. Sekutu telah menunjukkan kemampuan untuk mengambil peran utama dalam mendukung pertahanan Ukraina. Dia meyakinkan bahwa sejak awal Amerika Serikat hanya mengambil peran sebagai penyelenggara untuk sementara waktu. Katanya, memang seperti itulah yang direncanakan. Mereka mengambil peran itu sementara, dengan harapan cepat atau lambat mereka akan menyerahkan misi ini kepada orang Eropa. Selanjutnya, kutipan dari Grinkovich. Kelompok bantuan keamanan untuk Ukraina awalnya dirancang sebagai komando sementara. Tahap transisinya didasarkan pada kemajuan yang sudah kami capai
dan membantu menciptakan kondisi untuk perdamaian yang langgeng di Ukraina. Saya ingin mengingatkan secara singkat bahwa selama 3,5 tahun terakhir, kelompok ini telah menyalurkan lebih dari 2 miliar dolar bantuan di bidang keamanan. Kelompok yang sama ini juga mengordinasikan kerjasama dengan sekutu dan mitra, serta membantu memperluas dukungan mereka untuk Ukraina. Secara formal, ini bukan tentang Amerika Serikat keluar dari proses tersebut, melainkan tentang penyerahan kepemimpinan operasional kepada sekutu sambil tetap mempertahankan koordinasi umum. Namun, intinya secara sederhana adalah sebelumnya Amerika Serikat memimpin, sekarang Amerika Serikat mundur dan menyerahkan komando kepada orang Eropa. Namun, frasa kunci di sini adalah membebaskan sumber daya Amerika untuk prioritas global lainnya. Dan inilah momen yang harus dipahami dalam kaitannya dengan apa yang terjadi seputar isu rudal Patriot. Karena sebenarnya ini adalah bagian dari gambaran yang sama. Amerika Serikat sedang berusaha mendistribusikan kembali sumber daya militernya sendiri di antara beberapa titik ketegangan sekaligus. Ukraina, Timur Tengah, dan tugas umum untuk meningkatkan cadangan Amerika sendiri di tengah risiko perang juga di kawasan Indo-Pasifik. Dan di sini kita beralih secara perlahan ke cerita tentang lisensi produksi rudal pencegat Patriot untuk Ukraina. Di sini kita perlu menguraikan semuanya berdasarkan tanggal secara teratur karena sinyal-sinyal yang ada sekarang memang saling bertentangan. Di satu sisi, Donald Trump menyatakan kepada kita bahwa tidak ada kesepakatan apapun dan Ukraina tidak akan mendapatkan lisensi apapun. Namun ternyata secara bersamaan terjadi hal-hal yang tampak benar-benar sebaliknya. Faktanya, hari ini perwakilan tetap Amerika Serikat di NATO, Matthew Whitaker, menyatakan bahwa perjanjian jangka panjang tentang produksi lisensi rudal pencegat untuk Patriot memang tidak akan didapatkan Ukraina pada musim dingin ini. Pada saat yang sama, Whitaker menegaskan bahwa negosiasi masih berlangsung, namun perlu dicatat, masih berada pada tahap awal dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat ini, aspek teknis dan hukum dari kesepakatan di masa depan sedang dibahas. Selanjutnya, pada saat yang sama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kongres AS Serikat Mike Turner menegaskan bahwa memang negosiasi mengenai pemberian akses yang lebih luas kepada Ukraina terhadap teknologi Patriot sedang berlangsung, agar negara tersebut dapat memulai produksi dan menguasai teknologi pertahanan secara penuh. Namun intinya, ini adalah proses yang sangat rumit dan jelas bahwa bahkan tahap penyelesaian banyak sekali persoalan di sana akan memakan waktu lama. Dan saya ingatkan bahwa pada bulan Juli lalu sudah diketahui bahwa Donald Trump menolak permintaan Zelensky untuk memberikan 300 rudal Patriot kepada Ukraina pada musim dingin ini. Dan saat itulah muncul ide bahwa oke, mari kita berikan saja lisensi, biar mereka memproduksi sendiri rudal-rudal itu. Dan menurut majalah The Atlantic, Zelensky memang meminta rudal kepada Trump demi melindungi fasilitas-fasilitas infrastruktur energi dan untuk melawan kemungkinan serangan musim dingin. Dan di sini ada angka yang benar-benar menjelaskan banyak hal. Menurut perhitungan Pusat Studi Strategis dan Internasional, setelah dimulainya konflik di Timur Tengah, Pentagon hanya memiliki sisa. Nah, di sini ada angka yang sangat jelas dan literal. 759 rudal untuk sistem Patriot. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat sendiri memproduksi sekitar 650 rudal seperti itu per tahun. Jadi, aritmatika sederhana menunjukkan bahwa persediaan rudal pencegat Amerika ini telah terkuras oleh perang dengan Iran sedemikian rupa, sehingga berbagi rudal ini dengan Ukraina sekarang berarti benar-benar mengorbankan cadangan sendiri. Di sisi lain, dan ini juga ditulis oleh Atlantic, sebenarnya rudal-rudal ini dimiliki oleh orang Eropa. Misalnya, Korea Selatan, kalau tidak salah, juga punya rudal ini. Jepang pasti memilikinya. Beberapa sekutu bahkan di Timur Tengah masih memilikinya. Jadi, pada dasarnya kalau kita lihat di seluruh dunia, memang ada persediaan tertentu. Dan kalau benar-benar mau, rudal-rudal ini bisa dikumpulkan. Tapi pada saat yang sama, proses sebaliknya juga terjadi. Peningkatan produksi rudal-rudal ini secara besar-besaran. Pada tanggal 3 Agustus,
Departemen Pertahanan Amerika Serikat menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan perusahaan Lockheed Martin dan Northrop Grumman dengan tujuan memperluas kapasitas produksi untuk pembuatan komponen rudal pencegat PAC-3 untuk sistem Patriot dan pencegat CAAD. Kontrak tersebut bernilai lebih dari 3 miliar dolar. Kesepakatan ini akan memungkinkan produksi rudal untuk Patriot menjadi 3 kali lipat, dan produksi rudal untuk CAAD meningkat 4 kali lipat. Jumlah kesepakatan untuk masing-masing komponen tidak diungkapkan. Namun diketahui bahwa dokumen tersebut mencakup pembuatan sumber pasokan kedua untuk mesin roket berbahan bakar padat bagi PAK-3, serta peningkatan produksi perangkat penyalaan yang aman. Jadi intinya akan ada fasilitas tambahan yang akan dioperasikan untuk tujuan ini. Jadi, seperti yang Anda lihat, Amerika Serikat tidak benar-benar menjauh dari Ukraina, tetapi juga tidak perlu berharap akan ada bantuan besar dalam waktu dekat. Di satu sisi, Amerika Serikat menyerahkan pengelolaan operasional bantuan untuk Ukraina kepada sekutu-sekutu Eropa, dan mereka sendiri tidak akan lagi menangani hal itu. Di sisi lain, dengan latar belakang bahwa persediaan senjata utama pertahanan udara milik Amerika Serikat sendiri telah menipis akibat perang dengan Iran hingga ke tingkat kritis, yaitu hanya tersisa 759 rudal. Washington sekaligus membekukan pengiriman langsung sistem Patriot ke Ukraina untuk saat ini, namun menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan produksi secara berlipat ganda di masa depan. Dan secara paralel, mereka juga melakukan negosiasi mengenai transfer teknologi produksi rudal pencegat itu sendiri kepada pihak Ukraina, agar ke depannya Kiev bisa memproduksi senjata yang dibutuhkan secara mandiri, tanpa bergantung pada stok persenjataan Amerika yang sudah menipis. Terkait hal ini, saya ingin menjawab beberapa komentar sekarang. Saya benar-benar tidak menyangka, sekali lagi, saya tidak menyangka. Tapi saya sadar, orang-orang seperti itu memang sulit untuk diajak bicara. Maaf, ini akan jadi sedikit penyimpangan. Kalau tidak tertarik, silahkan lewati saja ke depan. Kemarin, saya merilis episode tentang Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, pada tahun 2023. Menurut data, seingat saya, dari New York Times, telah memblokir pengiriman sistem pertahanan udara Iron Dome ke Ukraina, yang pada saat itu berada di Amerika Serikat. Dia memveto dan berkata, tidak, sistem ini tidak boleh diberikan kepada Ukraina. Dan secara bersamaan, seperti yang dikatakan, dalam satu nafas, di episode yang sama saya juga memberikan informasi lain, bahwa saat ini, pada kenyataannya, Ukraina dan Israel bersaing satu sama lain dalam hal mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat yang cukup jelas. Jadi, orang-orang menyimpulkan bahwa seolah-olah saya menjelaskannya sebagai persaingan memperebutkan sumber daya. Saya mengemukakan alasan mengapa Benjamin Netanyahu dulu pernah memblokir pengiriman Iron Dome kepada kami, yang sebenarnya itu tidak benar. Argumen seperti itu tidak pernah saya sampaikan secara pribadi, tapi orang-orang cenderung membuat kesimpulan mereka sendiri, dan itu adalah hak mereka sepenuhnya. Semua orang berhak memiliki pendapat yang salah, seperti yang sering saya katakan. Jadi, tidak masalah. Oke, kalian membuat kesimpulan seperti itu urusan kalian. Hanya saja, satu hal, jangan kaitkan kesimpulan itu dengan saya. Nah, saya paling suka, dalam tanda kutip, ketika orang-orang membayangkan sesuatu sendiri, setelah mendengar informasi, mereka membayangkan sesuatu sendiri. Misalnya, saya sendiri sudah disebut antisemit, orang-orang menyerukan untuk memprotes Alexei Pechia, bagaimana dia berani mengatakan sesuatu tentang Netanyahu. Bagi saya itu terdengar sangat aneh. Bagi saya sangat aneh ketika saya, Alexei Pechia, disebut antisemit. Kalau kalian lihat sejarah video saya di kanal YouTube ini sangat sulit untuk dikatakan. Tapi ada orang-orang yang kurang pintar yang mengumumkan boikot terhadap Pechia di kolom komentar. Jadi, maksud saya sebenarnya, ketika kita mendengar berita bahwa negosiasi tentang pemberian lisensi untuk produksi rudal-rudal ini di Ukraina dihentikan, atau seperti yang dikatakan Trump, tidak akan ada lisensi, kita harus menyadari bahwa ini adalah proses yang sangat panjang. Jelas bahwa tidak ada yang akan memberikan lisensi begitu saja. Harus menandatangani jutaan dokumen teknis dan hukum hanya untuk memulai proses diskusi tentang semua ini. Tapi, kenapa saya membuat referensi seperti itu ke episode sebelumnya? Karena bahkan ada yang mulai menulis, katanya, coba lihat kenapa. Netanyahu sebenarnya memblokir pada tahun 2023 transfer sistem pertahanan udara Iron Dome ke Ukraina. Karena di Ukraina ada korupsi. Jadi, sistem-sistem ini bisa saja jatuh ke tangan Rusia atau jangan sampai ke tangan Iran. Katanya, orang Ukraina pasti akan memberikan teknologi ini ke Rusia atau Iran.
Katanya tidak bisa percaya pada orang Ukraina. Kalian benar-benar gila. Jadi ada apa dengan kalian, orang-orang yang menulis komentar seperti itu? Begini saja, di Ukraina ada sistem pertahanan udara dan pertahanan rudal Patriot. Sistem itu memang ada di Ukraina. Kalau mengikuti logika kalian, kenapa sistem-sistem itu sampai sekarang belum jatuh ke tangan Rusia dan Iran? Ini benar-benar omong kosong saja. Tapi mari kita kembali ke topik utama. Seperti yang sudah saya janjikan, selingan tadi sudah selesai, kita lanjutkan. Jadi, di tengah semua diskusi ini, muncul kolom dari mantan pakar Rusia di Gedung Putih, Thomas Graham, di New York Times. Dan kolom ini menyatakan hari ini, Donald Trump saat ini memiliki peluang nyata untuk memimpin upaya diplomatik mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina, tetapi momen yang menguntungkan ini bisa segera hilang. Menurutnya, Ukraina meningkatkan jumlah serangan terhadap objek militer dan infrastruktur energi di dalam wilayah Rusia. sementara Rusia secara bersamaan meningkatkan serangan ke kota-kota Ukraina dan objek-objek penting. Dengan mencoba memanfaatkan kekurangan rudal untuk pertahanan udara Ukraina. Nah, maksudnya adalah kekurangan yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya. Graham menulis bahwa dalam situasi seperti ini, negosiasi intensif sangat dibutuhkan segera. Dan hanya Washington yang memiliki pengaruh dan bobot politik yang cukup untuk melakukannya. Tugasnya bukan, seperti yang dikatakan, menghentikan perang saat ini juga, tetapi meletakkan dasar untuk diplomasi ulang-alik agar bisa mencoba mengatasi perbedaan besar antara Ukraina dan Rusia. Jika Rusia tidak mau berdialog, Trump mungkin tetap akan memberikan rudal pencegat kepada Ukraina untuk mengambil kartu truf utama dari tangan Vladimir Putin. Ukraina akan bisa melanjutkan serangan ke Moskow. Nah, dan Putin sudah tidak akan bisa lagi menyerang Ukraina dengan rudal balistik secara kejam dan tanpa hukuman seperti sebelumnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Baiklah, begini. Skenario pertama, Pentagon menyelesaikan peningkatan produksi Patriot menjadi 3 kali lipat dan produksi CAAT menjadi 4 kali lipat dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Dan saat itulah, ketika kekurangan sendiri sudah teratasi, penyiriman nyata atau lisensi produksi untuk Ukraina menjadi mungkin, secara politik dan material tanpa risiko terhadap cadangan Amerika Serikat sendiri. Tapi itu terlalu lama. Seperti yang Anda pahami, 1 atau 2 tahun itu berat. Akan ada masa-masa sulit bagi Ukraina. Skenario kedua adalah seperti yang ditulis oleh Graham, jendela untuk diplomasi sekarang benar-benar terbuka, dan Washington benar-benar akan memimpin proses negosiasi. Pertanyaan tentang pengiriman senjata secara spesifik bisa menjadi prioritas kedua dibandingkan dengan penyelesaian politik yang lebih luas saat ini. Bukan berarti tidak akan ada pengiriman sama sekali, tapi setidaknya hal itu akan sedikit bergeser, dan itu akan memberi waktu tambahan. Dan skenario ketiga yang paling mengkhawatirkan adalah jika perang terus berlanjut dengan kecepatan saat ini, sementara sumber daya militer Amerika Serikat tetap terbagi di antara beberapa konflik sekaligus. Ukraina berisiko menghadapi musim dingin mendatang dalam kondisi kekurangan pencegat, seperti yang telah diperingatkan sendiri oleh Volodymyr Zelensky. Oleh karena itu, saya akan mengakhiri di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Teman-teman, jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube independen, Anda selalu bisa melakukannya. Secara finansial, dengan memberikan donasi melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini. Atau dengan bergabung sebagai anggota di YouTube, tepat di sebelah tombol berlangganan, Anda bisa menekan tombol gabung, lalu memilih opsi dukungan yang sesuai untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Jangan lupa berlangganan channel ini, beri like, tulis komentar Anda, dan tekan tombol lonceng. Itu saja untuk sekarang. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.